Halo Kak Steven. Halo Kak Loren. Kak Loren, Kak Steven mau cerita nih. Cerita apa nih? Ini Kak Steven kan sudah lama sekali nih sekolah online, terus habis itu nggak pernah ketemu teman-teman, terus tugasnya juga banyak. Kak Steven sedih sekali nih Kak Loren. Wah, kita meskipun sekolah online, banyak tugas, tapi kita nih nggak boleh sedih Kak Steven. Loh, kenapa gitu Kak Loren? Kita harus bersuka cita. Oh iya, hari ini hari Minggu ya? Betul, ini hari Minggu. Kita kan mau kebaktian ya. Oh iya, Kak Loren sudah rapi nih bajunya. Iya dong, Kak Steven juga iya. udah rapi. Iya ya, Kak Steven juga sudah rapi, sudah mandi, sudah bawa Alkitab. Oh iya, adik-adik di rumah gimana Kak Loren? Iya, adik-adik di rumah. Kak Loren lihat kayaknya sudah siap semua. Oh iya, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Iya, Alkitabnya juga udah siap. Ayo kita sama-sama nyanyi satu lagu dulu Kak. Yuk kita nyanyi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah ini kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah membangunkan kami boleh ikut ibadah online pada hari ini. Tuhan yang mau siapkan diri kami, Tuhan yang mau siapkan hati kami, Tuhan yang mau buka mata, pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, kalau Loren sekarang Kak Steven sudah lebih sukacita lagi nih, sudah lebih siap untuk memuji Tuhan. Sip nih. Kak Steven, supaya kita lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu yang ada gerakannya aja yuk. Oh iya, boleh. Nah, Kak Steven tahu satu lagu nih. Lagu apa Lula Lulale, ayo kita nyanyi sama-sama. Ya. Kita gerak sama-sama ya, adik-adik. Lula 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 le, lula 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 le, lula 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 le, lula 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 le. Tangan kiri ke depan, tangan kanan ke depan, dua tangan ke depan, digoyang-goyang, dansa bugi-bugi berputar. Mari puji Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Lula 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 le, lula 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 le, lula 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 le, lula 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 le. Tangan kiri ke depan, tangan kanan ke depan, dua tangan ke depan, digoyang-goyang, dansa bugi-bugi berputar. Mari puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Oh ya Kak Loren, sebentar lagi kan kita mau dengerin ini firman Tuhan sama kita dengerin cerita tentang Alkitab. Betul Kak Steven. Nah sebelum kita dengarkan cerita, adik-adik kita persiapkan hati kita dulu ya. Kita nyanyikan Sungai Sukacitamu.
kita sambil pakai gerakan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita tentang firman dan Alkitab-Mu. Ya Tuhan, Engkau berkati kami, berkati hati dan pikiran kami, agar dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Adi dan Asya. Sudah, jangan panjang-panjang ya. Kak Adi dan Asya hari ini menemani adik-adik untuk bercerita. Nah, adik-adik, Asya, kamu kok ikut lagi minggu ini? Iya, soalnya biar Kak Adi gak grogi. Kak Adi gak, iya sih, memang Kak Adi agak grogi, makanya ngajak Asya. Nah, adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Ya, sekarang kita akan mulai cerita ya. Nah, pada zaman dahulu kala ada seorang kakek dan nenek. Kakek dan nenek ini, nah gambar pertama coba ditampilkan. Kakek dan nenek ini berbahagia. Namanya kakeknya kakek Zakaria dan neneknya nenek Elizabeth. Nah, lihat rambutnya ya anak-anak, sudah putih. Mereka kelihatannya bahagia, tetapi mereka dalam hati ada sesuatu yang kurang. Mereka pingin sekali punya anak. Tapi bagaimana ya? Mereka sudah tua. Kalau sudah tua, nggak mungkin bisa punya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang gambar kedua adalah ternyata kakek Zakaria ini adalah seorang imam. Nah, imam ini bertugas di bait suci. Nah, waktu itu si kakek Zakaria ini akan bertugas di bait suci dan dia masuk sendirian anak-anak. Dia tugasnya hari ini adalah membakar ukupan. Apa itu ukupan anak-anak? Ukupan itu sesuatu yang wangi, dupa. Nah, itu untuk menyembah kepada Allah. Kita zaman dahulu membakar dupa, wangi-wangian. Nah, tetapi anak-anak begitu
tengah-tengah membakar, tiba-tiba ada sinar yang begitu terang. Nah, coba dilihat gambar kedua. Ternyata yang muncul di dalam ruangan itu adalah sinar yang muncul itu adalah malaikat Gabriel. Nah, malaikat Gabriel itu lalu berkata kepada kakek Zakaria, "Kakek Zakaria, jangan takut." Nah, karena waktu itu kalau bertemu dengan malaikat atau Tuhan Allah, manusia biasa akan mati karena kekudusan malaikat atau Allah itu. Maka kata pertama malaikat itu, "Jangan takut." Nah, akhirnya anak-anak, kakek Zakaria bilang, "Ya Tuhan, malaikat, apa yang akan engkau sampaikan?" Malaikat itu berkata, "Kakek Zakaria, kamu sebentar lagi akan punya seorang anak." Tapi kakek Zakaria bingung. Bagaimana mungkin, aku ini sudah tua, istriku Elizabeth juga sudah tua. Nah, ini gambarnya waktu kakek Zakaria dan malaikat Gabriel bercakap-cakap di dalam bait suci. Nah, tetapi si malaikat Gabriel bilang, "Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi karena engkau tidak percaya, maka kamu tidak akan bisa bicara. Kamu akan bisu." "Oh, kalau bisu itu artinya gak bisa mendengar ya?" Nah, jangan. Bisu itu kalau bisu itu tidak bisa ngomong. Kalau tidak bisa mendengar itu namanya tuli. Ya. Oke, Kak Adi. Nah, akhirnya betul di gambar ketiga ini kakek Zakaria begitu keluar dari bait suci disambut oleh orang-orang. Tapi dia ingin ngomong, nggak bisa ngomong anak-anak, dia menjadi bisu. Nah, lalu anak-anak ternyata betul tidak beberapa lama kemudian si kakek Zakaria dan nenek Elizabeth ini mengandung, punya anak, hamil. Nah, tidak berapa lama kemudian di suatu tempat yang agak jauh dari situ, saudara sepupu nenek Elizabeth, yaitu bernama Maria juga dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Nah, ini gambar selanjutnya. Tetapi bedanya, Maria ini masih muda anak-anak. Maria ini belum menikah, bahkan belum menikah. Nah, lalu apa yang dikatakan Maria? Maria bilang, "Mengapa Allahku menghampiri aku? Berita apa?" Nah, lalu malaikat Gabriel bilang bahwa sebentar lagi kamu akan mengandung dan mempunyai anak. Anak itu adalah juru selamat dunia. Nah, anak-anak, malaikat Maria dalam hati berkata, "Gimana ya? Aku ini belum bersuami. Kalau orang-orang tahu bahwa aku ini tidak bersuami tetapi aku hamil, wah, aku bisa dihukum, dilempar batu sampai mati. Waduh, aku ini sebetulnya takut." Tetapi Maria berkata, "Terjadilah apa yang kau kehendaki." Nah, akhirnya Maria menerima. Nah, tidak beberapa saat kemudian Maria mengunjungi saudaranya Elizabeth, nenek Elizabeth tadi yang juga sedang hamil. Hamilnya lebih besar dari Maria, karena nenek Elizabeth ini hamil duluan dan sudah 6 bulan lebih tua usia kehamilannya. Nah, Maria ini jalan sekitar 1 minggu untuk sampai ke tempat nenek Elizabeth. Nah, begitu ketemu, ini gambar selanjutnya, bayi yang ada di dalam perut nenek Elizabeth ini melonjak kegirangan. Mereka seolah-olah bergembira, bayi yang ada di dalam perut nenek Elizabeth ini. Dan nenek Elizabeth berkata, "Terpujilah engkau Maria di antara semua wanita, engkau dan buah rahimmu
Buah rahim maksudnya bayi yang ada di perut Maria, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, anak-anak, lihat gambar selanjutnya. Mereka tersenyum kan? Mereka gembira karena Maria merasa lega. Padahal sebelumnya Nenek Elizabeth ini tidak tahu kalau Maria itu hamil. Tetapi Nenek Elizabeth bilang, berbahagialah kamu Maria, karena bayi yang kamu kandung itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, anak-anak, akhirnya singkat cerita, si Maria dan Elizabeth ini dikuatkan karena mereka yakin bahwa Elizabeth yang dikandung oleh Elizabeth ini adalah Yohanes Pembaptis yang nantinya bakal memberitakan kedatangan Tuhan Yesus, dan yang dikandung oleh Maria adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, lihat gambar terakhir anak-anak. Akhirnya Nenek Elizabeth melahirkan dengan sehat. Bagaimana dia melahirkan Yohanes Pembaptis dan semua bahagia, dan kakek Zakaria bisa kembali berbicara. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita bisa tahu kalau kita mengalami masa-masa sulit seperti si Maria ini. Waduh, Maria ini belum menikah, tetapi tiba-tiba Allah bilang Maria ini harus mengandung bayi Yesus. Bahayanya apa anak-anak? Kalau orang-orang tahu Maria ini bakal dilempar batu sampai mati. Nah, yang kedua, Nenek Elizabeth ini tidak mungkin bisa hamil karena dia sudah tua, sudah sangat tua. Tetapi Tuhan memberi sukacita kepada Nenek Elizabeth melalui bayi yang dikandung Nenek Elizabeth ini. Nah, sudah mengikuti ceritanya, Asyong? Sudah, Kadi. Nah, bagus kan? Nah, sekarang Asyong, kita perlu menguatkan anak-anak yang di rumah yang masih dalam masa pandemi dan tidak boleh keluar-keluar. Anak-anak harus tetap bersukacita, harus tetap semangat, ya, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat anak-anak dan Tuhan pasti memelihara anak-anak. Oke, sekarang ayat hafalannya terambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Asyong juga berdoa ya. Siap, Kadi. Nah, yuk, Asyongnya Kadi taruh dulu ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami tetap harus bersukacita walaupun kami mengalami kesulitan. Di saat-saat ini kami tidak boleh keluar rumah atau mengurangi pergi keluar. Kami bosan di rumah, tapi Tuhan sendiri yang memberikan kami sukacita. Tuhan yang memberikan kami sukacita seperti Tuhan memberikan kepada Ibu Maria dan Nenek Elizabeth. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat perlindungan-Mu, buat segala hal yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa anak-anak. Tuhan berkati. Nah, adik-adik, sudah saatnya kita mau kasih persembahan untuk Tuhan. Adik-adik bisa minta tolong orang tua untuk transfer ke rekening yang ada di layar atau scan QR code yang ada di layar. Nah, untuk lagu persembahan mari kita nyanyikan Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah SUKACITA di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini Tuhan persembahan kami yang sudah kami berikan. Tuhan yang mau berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini boleh membantu untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai Kak Maya. Hai Kak Lydia. Kembali lagi di Sunday Fun Eksperimen. Nah, Kak Maya, Kak Lydia bosen banget nih di rumah terus. Sama Kak, aku juga bosen. Iya, kepin liburan nih Kak. Liburan kemana ya Kak yang enak? Kayak dingin-dingin Kak, karena Surabaya panas. Ke salju-salju gitu ya Kak ya? Iya, boleh Kak. Oh, kalau gitu Kak Maya tahu nih caranya bikin salju. Wah, serius Kak? Ajarin kita ya Kak. Yuk, let's do the eksperimen. Nah, Kakak, ini ya jelasin alat-alatnya, dia jelasin bahannya. Oke, yang pertama kita butuh gunting, isolasi double tape, kemudian sarung tangan Kak, ini buat melindungi tangan kita. Nanti kita kan buat saljunya itu. Oh, buat campur-campur gitu ya Kak? Iya. Terus gelas plastik, ini untuk takarannya nanti. Terus mangkok kaca gini ya. Kemudian sudah. Habis gitu apa lagi Kak? Nah, untuk bahannya kita butuh conditioner, terus habis itu butuh baking soda, apa ini? Tusuk gigi, terus kertas ini boleh warna-warni juga, yang warna yang lainnya. Terus kita butuh kacang hijau. Ini nanti buat matanya. Oke. Yuk langsung kita lihat tahapannya dulu ya Kak ya. Oke Kak. Nah, yang pertama kita ngapain dulu Kak? Baking sodanya, pakai sarung tangan dulu Kak, jangan lupa. Pakai sarung tangan. Ini buat Kak Lydia. Ini buat Kak Maya. Oke, jadi kita ini ya takar ya baking sodanya. Seberapa Kak? 3 cup baking soda. Ini kalian bisa pakai Apa? gelas bekas air aqua itu Kak, sama aja ini gelasnya. Oke, susah ya. Jadi pelan-pelan. 3 cup. 3 cup baking soda. Oke, stop. 1. Ini yang kedua. Oke. 2. Satu lagi. Ya. 3. Lalu Apalagi Kak? cup itu dicampur sama conditioner Kak. Wah, gimana ini conditionernya? Conditionernya setengah cup. Oh, oke. Oke, cukup. Ya. Kita campurin langsung ya Kak sama Iya. baking sodanya tadi. Langsung diaduk. Oh iya. Aduk aja Kak. Conditionernya bisa pakai conditioner apa aja. Mau warnanya nggak putih pun juga boleh kok. Jadi kita punya saljunya sekarang warnanya Agak hijau-hijau agak gitu ya. hijau, Iya. Bener. Warna pink juga gak apa-apa, lucu Kak. Iya lucu.
Rasanya kayak salju-salju gitu, Kak. Dingin ya, Kak? Iya, agak dingin. Halus. Iya. Sudah belum ya, Kak? Sudah Udah mungkin ya? ya. Iya. Terus kita mau bikin apa lagi nih, Kak? Mau bikin, karena Kak Maya mau bikin snowman, Kak, supaya lucu. Iya, jadi kita harus bikin topinya ya, Kak? Iya, topi, mata, sama tangannya, Kak. Iya. Atau bikin buletannya Topinya dulu. Iya. Bikin buletannya dulu. Iya, ya, Kak? bikin buletannya dulu aja. Di bulet-bulet gini ya, Kak ya. Terus di Dipadatin. Dipadatin. Oke. Sebesar apa, Kak? Terserah sih, Kak. Besaran nggak ya? Wah. Ya. Sudah nih, Kak. Mau bikin Topinya. Iya, topinya. Dilepas dulu ya, Kak ya ini. Iya. Topinya. Gimana, Kak, bikin topi. Karena ini kita snowman-nya kecil, jadi bikinnya kecil aja. Digunting dulu. Untuk persegi panjang ya? Iya. Terus kita coba bikin toppingnya, Bikin corong. corongnya. Bikin corong kayak gini ya, Kak ya. Terus nanti digunting, diisolasi. Gunting rata. Gunting aja langsung kayak gini ya, Kak. Kayak gini. Oke, sesuaikan ukurannya ya, Kak? Iya. Nah, Nah, terus jangan lupa, Kak, pasang matanya, Kak. oke. Kita pakai Pakai kacang hijau. hijau-hijau ya. Iya. Snowman-nya hijau, matanya hijau, topinya hijau. Terus kita juga pakai tusuk Gigi gigi untuk di tangannya. Tangannya kepanjangan ini ya, Kak ya. Iya, Dipotong dulu. Bisa nggak, Kak? Gak apa-apa, pakai yang ini aja. Kepanjangan. Potong lagi. Ini lagi panjang juga. Oke, sudah selesai. Snowman-nya. Kita bisa bikin Salju di rumah. Nah, sekarang waktunya Adik-adik yang coba di rumah. Iya, Nah, betul. Bisa juga untuk foto dan kirim ke kakak-kakak sekolah minggunya kalau sudah jadi saljunya. Betul. Oh ya, Kak, ini bisa dibentuk buat bentuk lain nggak, Kak, selain snowman? Bisa. Bisa ya? buat mobil gitu ya, Oh, bisa. keren. Oke, coba ya dengan bentuk yang lain. Oke, sampai ketemu di Sunday Fun Eksperimen berikutnya. Bye-bye. Adik-adik, ibadah kita sebentar lagi sudah mau selesai nih. Loh, kalau Ren, tapi Kak Sul masih mau nyanyi lagi satu lagu, bisa nggak ya? Bisa dong. Yuk kita nyanyi sama-sama, Tuhan Kau Gembalakan. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, Kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, Kami ini milik-Mu.
gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Yuk kita sama-sama tutup dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di ibadah online pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati masing-masing kami, agar semakin menjadi anak yang baik dan yang melakukan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Nah, sampai ketemu lagi teman-teman di ibadah online minggu depan.